dengan Bapak Mahfud MD di sini, Pak, bicara tentang kontroversial nih, Pak. Kontroversial. Iya kan. Jadi beberapa hari yang lalu Bapak sempat ngomong, kebijakan pejabat Indonesia dikendalikan wanita nakal. Mengapa Bapak mengatakan itu dan ya kenapa gitu, Pak? Ya kenapa mengatakan, karena ditanya seperti Anda tanya saya jawab. Jadi begini, ketika rame-rame perkara di KPK itu ya, munculnya banyak wanita-wanita, itu orang bertanya, mengangkat lagi tulisan saya yang sebenarnya sudah saya tulis di media massa itu pada bulan Desember tahun lalu. Menanyakan, Pak, apa betul di Indonesia banyak kebijakan dipengaruhi oleh wanita nakal? Oh iya, saya bilang. Ini tidak ada kaitannya dengan perkaranya Lutfi lah. Iya, karena saya bicara sebelum ada perkara itu, tapi lalu ini diangkat lagi karena ada perkara. Iya, saya bilang. Bapak punya bukti loh, buktinya banyak. Ada kasus di KPK yang tidak selesai-selesai, kasus seorang wanita cantik, kemudian ternyata diduga berselingkuh dengan penyidiknya. Ingat yes, kan? Itu kan? Sehingga lalu penyidiknya ditarik, baru perkara ini jalan. Itu kan karena pejabat. Lalu ada seorang pejabat penting muncul di infotainment, digugat oleh istri simpanannya kan. Ada kan pejabatnya masih sekarang? Yeah. Dan dia mengaku ini anak saya, ini anak dia dengan saya gitu. Pejabatnya si ini. Dan itu banyak gitu. Ini baru atau memang udah lama? Lama, sehingga suatu saat lalu muncul istilah gratifikasi seks. Lalu begitu ada gratifikasi seks dong. Nah, saya bilang secara hukum gratifikasi seks itu di Indonesia tidak ada. Karena yang dikatakan gratifikasi itu adalah pemberian sukarela yang itu tidak ada hukumannya kalau itu dilaporkan dalam waktu 30 hari. Kalau sekarang seks disajikan kepada seorang pejabat, kalau dilaporkan misalnya saya sudah berbuat seks, kan tidak ada hubungannya. Karena kalau dilaporkan dalam 30 hari, gratifikasi itu tidak ada hubungannya. Oleh sebab itu saya bilang gratifikasi seks, pelayanan seks kepada wanita itu di Indonesia belum ada hukumnya. Kalau itu mau dianggap zina, zina itu bukan korupsi, hukumannya zina itu delik aduan. Itu baru bisa dihukum kalau istri atau suami yang bersangkutan melapor, saya dirugikan. Nah, oleh sebab itu saya bilang terjadi kekosongan hukum di Indonesia ini tentang gratifikasi seks, di mana seorang wanita itu mengendalikan keputusan-keputusan pejabat. Emang bisa, Pak? Bisa. Loh, saya mikirnya gini loh, Pak. Kalau misalnya kita, misalnya saya seorang pejabat, saya seorang laki-laki, terus saya mau mengambil keputusan, saya kompeten gitu ya, mengambil keputusan ini, kok bisa? Maksudnya saya nggak make sense aja untuk saya pengaruh dari. Ini konteksnya penegakan hukum. Oke. Nah, misalnya saya mau menghukum teman Anda. Iya. Ini mau dihukum. Sementara saya ketika mau menghukum, lalu sudah tegas saya tiba-tiba si teman saya ini punya tahu bahwa saya punya bunda di situ. Didatang bundanya tuh Pak Adam tuh bilang suruh jangan menghukum itu. Dan itu banyak kasus seperti itu. Ya, bisa sih, seseorang mau menjadikan seseorang sebagai tersangka dikeluarkan, lalu pejabatnya melarang. Kenapa melarang dia untuk melakukan? Karena bundenya, wanita nakalnya. Kalau kamu hukum itu saya muncul loh ke publik, saya ngaku bahwa saya bundemu, saya datang ke rumah istrimu. Kasus seperti itu laporan yang banyak masuk ke saya, Bahkan saya diberi nomor mobil bunde-bunde pejabat. Ini nomor bundenya ini nomor bundenya ini. Dan juga mereka lapor ke saya, tetapi mereka tidak tahu bahwa saya itu hakim konstitusi, tidak mengurusi yang kayak gitu apa. Mereka salah lapor, tapi saya tahu sebagai informasi. Nah, oleh sebab itu menurut saya kita harus mengantisipasi. Banyak orang tidak tahu bahwa banyak wanita-wanita nakal berada di balik orang-orang penting. Cuma gara-gara diancam aja. Iya, karena dia punya gunde, tidak tahu kan diketahui. Nah, berarti kan udah ketahuan kalau gundeknya ya bukan orang beres dong, Pak. Tahu. Tapi ya udah biarin aja gitu. Udah pasti dong, tapi dia kan sudah terlanjur berbuat takut kan. Sehingga dia tunduk. Dia boleh galak kepada orang lain, galak bentak-bentak gitu, begitu sama bundenya. Itu dia. Nah, itu yang saya tidak mengaitkan itu dengan kasus PKS sebenarnya. Itu sudah saya tulis tanggal 29 Desember. Tapi memang betul dari zaman itu. Orba Tapi itu. orang lalu mengaitkan seakan-akan Pak Mahfud itu nyerang PKS saja.
tulisan nama. Oke. Nah, kita juga